Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan dari sistem basis data yang berjudulkan rancangan analisis warung pancong rasa 99. Kelompok kami beranggotakan 9 orang yang berasal dari 2 kelas, yaitu 779E2 07 dan 779E07. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Karina. Saya Karina Nuraini, saya akan menjelaskan latar belakang dan manfaat atau tujuan dari penelitian kali ini. Karena masih ada pengusaha yang belum menerapkan teknologi dalam usahanya, yang salah satunya adalah Warung Pancong Rasa 99 yang berlokasi di Jati Asih, Kota Bekasi, dan masih menggunakan buku catatan untuk mereka penghasilan laporan setiap minggunya, struk yang masih menggunakan tulisan tangan sebagai bukti transaksinya, dan pemesanan yang masih mengharuskan konsumen berdiri untuk mengantri. Itu akan sangat memakan waktu yang terlebih lagi, resiko hilangnya data laporan, lupa mengingat data yang seharusnya dicatat, dan kesalahan dalam mencatat laporan. Kemudian tujuan dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pendataan laporan yang sebelumnya kurang efektif dikarenakan masih dilakukan secara tradisional, dan tujuan berikutnya adalah agar pembeli tidak perlu menunggu lama untuk antrian dan penulisan pesanan. Saya Tia Aulia akan menjelaskan manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, dengan adanya proyek ini, peneliti mampu menerapkan rancangan yang sesuai untuk warung pancong rasa 99. Kedua, dengan adanya proyek ini, mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu sistem basis data pada dunia nyata. Yang ketiga, dengan diselesaikan rancangan sistem warung pancong rasa 99, mahasiswa akan menambah pengalaman yang berguna untuk portofolio. Dan metode penelitian yang kami lakukan dengan menganalisa dan melakukan observasi terhadap warung pancong rasa 99, menurut Nana Sujana, observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap berbagai gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Ruang lingkup kami mengumpulkan data dibutuhkan dari warung pancong rasa 99. Setelah melakukan penelitian, kami menganalisa data laporan untuk menentukan kebutuhan basis data pada dokumentasi tersebut. Lalu kami membuat normalisasi IRD serta LRS. Spesifikasi dokumen masukan. Struktur pembelian. Ya, ini ada data pancong rasa 99 dan ada alamat. Kemudian ada blok pembeli, ada harga pancongnya, terus total, dan ada kembaliannya. Dan di akhir bonnet ada tulisan terima kasih sudah berbelanja. 2. List menu. List harga menu. Ya, ini ada harga pancong 1, pancong 2, pancong 3, pancong 4, dan pancong 5. Dan ada varian rasa seperti original, green tea, kacang, choco crunchy, dan keju susu. Dan harganya yang original 8.000, green tea 8.000, kacang 8.000, choco crunchy 10.000, keju susu 12.000. Dan nomor 3 ada persediaan. Persediaan kita dari pancong original ada 10 stok, dan pancong green tea ada 10 stok, pancong kacang ada 5 stok, pancong choco crunchy ada 20, pancong keju susu ada 20. Spesifikasi dokumen keluaran. Pembeli Denis, KD pesanan 201122P01. Tanggal pesanan 20/11/2022. KD produk pancong 1 pancong 5. Produk pancong original pancong keju susu. Harga 8.000. 12.000. Jumlah pemesanan 2 dan 1. Total harga 16.000 dan 12.000. Total bayar 28.000. Baik, saya Natalia Elizabeth. Di sini saya akan menjelaskan tentang observasi. Tempat observasi dalam tugas analisis ini berada di Jalan Raya Jatimekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Lokasi tersebut cukup strategis karena walaupun tidak terletak di jalan utama, tetapi lokasi tersebut cukup ramai pembeli apalagi di bidang makanan. Lalu ada prosedur sistem berjalan. Prosedur pembelian di warung Pancong Rasa 99 saat ini, konsumen harus datang ke warung untuk melakukan pembelian. Pembeli memilih menu saat berada di depan kasir dan menunggu pesanan selesai lalu membayarnya. Penjual mencatat data penjualan harian dengan mencatatnya di buku catatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ratu. Baik, saya Ratu Wanita Hanifah. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan pokok. Pada setiap penjualan, admin harus menginput secara manual ke dalam buku catatan penjualan dan memakan waktu yang cukup banyak, sehingga dibutuhkan energi yang cukup banyak dan seringkali terdapat kesalahan penulisan data yang terjadi karena salah memasukkan data atau ketidakjelasan tulisan yang menyebabkan data penjualan tercecer dan tidak rapi. Sulit untuk mengembangkan usahanya jika data penjualan sudah tidak rapi dan sulit dilihat peningkatan atau penurunan penjualan di setiap bulannya untuk mengetahui sebuah usaha untung atau rugi. Selanjutnya, pemecahan masalah. Untuk meminimalisir kesalahan penulisan data, penjualan kami berniat membuat sebuah sistem basis data yang mampu mendata setiap penjualan yang terjadi. Maka, kami membuat sebuah analisa untuk meminimalisir kesalahan tersebut. Kami akan membuatkan sebuah basis data yang dapat mencatat setiap transaksi hanya dengan menginput jenis barang dan nama customer sehingga data akan terekap dengan sendirinya di dalam data penjualan yang dapat di-print. Untuk selanjutnya, normalisasi. Normalisasi adalah teknik logical design, sebuah basis data untuk melumpuhkan atribut-atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik atau disebut juga struktur tanpa adanya pengulangan data. Normalisasi itu untuk menghilangkan dan mengurangi duplikasi penyimpangan data yang sama secara berulangan dalam beberapa file. Itu fungsinya ya. Nah, tujuan lainnya adalah untuk memastikan ketergantungan data pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasikan, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sebuah sistem, yaitu insert anomali, delete anomali, dan juga update anomali, atau juga ketiganya juga bisa disebut error anomali. Insert anomali ini biasanya situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di dalam database. Sedangkan delete anomali itu penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maksudnya data yang harusnya tidak terhapus mungkin bisa saja ikut juga terhapus data yang lainnya. Nah, untuk yang update anomali yaitu keadaan di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi dalam database-nya. Maksudnya data yang diubah tidak sesuai dengan data tidak sesuai yang kita inginkan. Dalam normalisasi itu ada 3, yaitu 1 bentuk tidak normal. Dalam normalisasi kita akan menggunakan 4, yaitu 1 bentuk tidak normal, yang kedua itu bentuk normal ke-1, yang ketiga bentuk normal kedua, yang keempat itu bentuk normal ke-3. Nah, untuk yang pertama bentuk tidak normal, di sini bentuk tidak normal itu kumpulan-kumpulan data yang disusun yang tidak harus mengikuti format tertentu. Jadi menyusun semua data dari data masukan yang tadi dan juga data keluarannya. Jadi di sini kita bisa lihat ada data-data yang terulang gitu. Jadi kita disusun semuanya. Nah, untuk yang kedua bentuk normal ke-1 ya. Bentuk normal ke-1 ini berfungsi untuk menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama dan membuat tabel terpisah. Ya, jadi dari poin 1 bentuk tidak normal, jika ada duplikasi itu dihapuskan. Nah, untuk selanjutnya yang poin ketiga, bentuk normal kedua. Bentuk normal kedua itu menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkannya pada tabel terpisah.
dan membuat hubungan antara tabel baru dengan tabel lama dengan membuat foreign key ya, atau disebutnya kunci tamu. Jadi semua atribut yang bukan termasuk primary key memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap primary key. Di sini saya mau motif pertama, saya akan menjelaskan bentuk normal ketiga. Sini kita lihat, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field lain yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Lalu di sini ada Entity Relationship Diagram, atau biasa disebut ERD. ERD adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Sini kita bisa melihat ada nama, lalu pembeli melakukan transaksi yang berisi barang, lalu memiliki persediaan stok. Oke, selanjutnya itu ada logical record structure. Nah, untuk TB pembeli itu terdiri dari nama, sementara untuk TB transaksi itu terdiri dari kode pesanan, tanggal bayar, pembayaran, kembalian, dan juga nama. Untuk TB barang itu terdiri dari kode menu, nama menu, harga, dan kemudian untuk TB persediaan itu terdiri dari stok, kode menu, dan atau FK. Selanjutnya untuk detail transaksi itu ada tanggal harga, jumlah beli, kode pesanan, dan kode menu. LRS sendiri itu merupakan suatu cara atau teknik dalam menggambarkan basis data berupa relasi antara tabel yang mentransformasikan IRD ke LRS melalui proses kardinalitas. Oke, next. Selanjutnya untuk perancangan prototype. Yang pertama itu ada halaman menu. Nah, di sini tuh berisikan tentang jenis-jenis atau rasa si pancong itu sendiri. Nah, di sini tuh ada 5 varian. Yang pertama itu ada original, green tea, kacang, keju susu, dan juga choco crunchy. Nah, selanjutnya itu ada halaman transaksi. Nah, di halaman transaksi ini terdiri dari nama pembeli, kemudian ada jenis pancong yang dibeli. Yang pertama itu ada pancong original sebanyak 2 dengan harga 16.000. Selanjutnya itu ada pancong keju susu sebanyak 1 seharga 12.000. Nah, selanjutnya itu bisa dilihat untuk transaksi sukses. Nah, di sini pada bagian struk akan muncul notifikasi seperti ini yang menandakan bahwa pembayaran telah berhasil. Nah, selanjutnya itu pada laporan data. Pada laporan data ini ada satu pembeli, yaitu Denis dengan kode pesanan 201122P01 dengan tanggal pemesanan yaitu tanggal 10 bulan 11 2022 dengan kode produk pancong 1 yaitu jenisnya pancong original dengan harga 8.000 dengan jumlah pesanan 2 dengan harga total 16.000. Jadi total bayarnya itu sebanyak 28.000. Sementara untuk yang satu lagi itu ada pancong 5 dengan jenis produk keju susu seharga 12.000 dengan jumlah pesanan 1 dengan harga total itu sebanyak 12.000. Perkenalkan, saya Sendio Ciole. Saya akan membahas tentang kesimpulan. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat, dapat membantu dan mempermudah dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Salah satunya dalam kegiatan berusaha. Dalam membuat suatu laporan, sebuah usaha seperti dalam proses jual beli produk masih belum efisien dan efektif. Salah satu contohnya adalah usaha produk makanan seperti warung pancong yang dalam merekap penghasilan laporan setiap minggunya, truk yang masih menggunakan tulisan dan sebagai bukti transaksinya. Dan pemesanan yang mengharuskan konsumen berdiri mengantri yang dimana hal tersebut menimbulkan risiko yang tinggi. Oleh sebab itu, kami merancang database untuk sebuah usaha warung pancong. Hal ini dapat membantu dan membuat laporan lebih terstruktur karena sudah terdapat tabel pembeli, tabel struktur, dan tabel transaksi, tabel barang, dan tabel persediaan, sehingga dapat mempermudah dan membuat rekap penghasilan maupun melihat ketersediaan barang dalam laporan penjualannya.
Sekian dari presentasi kami. Kalau ada tutur kata atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.